Pernah nggak sih kalian lihat seorang siswa yang kayaknya pinter banget, tapi kok susah ya buat fokus sama tugas-tugasnya? Atau malah sebaliknya, ada siswa yang kelihatannya biasa aja, prestasinya malah bagus terus. Nah, sering banget kunci jawabannya itu ada di satu kata, disiplin. Tapi, apa sih sebenarnya yang bikin disiplin itu terbentuk? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini, nih, yang jadi pusat dari semua pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngintip data dan penelitian buat ngerti kekuatan-kekuatan apa aja sih yang kadang nggak kelihatan bisa mendorong seorang siswa buat maju atau justru malah bikin mereka stuck. Jadi secara umum ya, perdebatannya itu kayak ada dua kubu besar. Pertama, apa disiplin itu murni soal pertarungan di dalam diri kita? Soal motivasi, kemauan keras gitu? Atau jangan-jangan disiplin itu lebih kecerminan dari lingkungan kita? Misalnya dari keluarga, sekolah, sampai teman-teman. Yuk kita lihat buktinya satu persatu. Sip, kita mulai dari dalam dulu. Di bagian pertama ini kita akan fokus ke faktor-faktor psikologis dan bahkan fisik yang ada di dalam diri setiap siswa. Inilah yang jadi fondasi awal dari disiplin mereka. Nah, ini dia 4 pilar utamanya. Semua berawal dari kesadaran diri, paham kenapa kita harus belajar. Dari situ baru deh muncul yang namanya motivasi. Tentunya ini harus didukung sama pola pikir yang benar. Dan yang nggak kalah penting, kesehatan fisik dan mental yang jadi bahan bakarnya. Keempatnya ini tuh kayak roda gigi yang saling nyambung buat gerakin disiplin dari dalam. Nah ini bukan cuma teori loh, coba lihat bukti konkretnya di sini. Ada sebuah studi di MTS Sukawening yang ngebuktiin kalau motivasi belajar itu punya pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya, jelas banget, saat seorang siswa punya alasan yang kuat kenapa dia harus belajar, disiplin itu bakal ngikutin secara otomatis. Dan yang lebih keren lagi, ini tuh jadi kayak siklus positif yang efeknya luar biasa. Penelitian lain, kali ini di SD Kartika 92 Makassar, nunjukin kalau disiplin itu bukan tujuan akhir, tapi justru jadi alat buat ngebangun kemandirian. Jadi, makin disiplin seorang siswa, makin mandiri juga dia dalam proses belajarnya. Keren kan? Oke, tadi kita udah lihat kekuatan dari dalam diri ya. Sekarang, waktunya kita geser fokus kita keluar. Seberapa besar sih sebenarnya peran lingkungan dalam membentuk atau mungkin malah merusak disiplin seorang siswa? Wah, kalau ngomongin lingkungan, cakupannya luas banget. Coba kita bagi jadi beberapa lingkaran pengaruh ya. Lingkaran paling dekat tentu aja keluarga. Terus ada sekolah, lengkap dengan peraturannya dan contoh dari guru. Dan pastinya ada lingkaran sosial kayak teman sebaya. Bahkan, hal yang kedengarannya sepele kayak suasana belajar yang tenang, itu dampaknya gede banget loh. Slide ini nunjukin data soal biang keladi utama rendahnya disiplin. Coba lihat deh, kelas yang ngebosenin dan pengaruh teman sebaya itu ada di posisi puncak. Ini bukti nyata kalau lingkungan belajar yang nggak menarik dan salah pilih teman itu benar-benar bisa jadi racun buat kedisiplinan. Terus intinya apa dong? Ternyata faktor-faktor dari luar ini nggak berdiri sendiri. Mereka saling berkaitan. Temuan dari studi di SMPN sekecamatan Batanggansal ini jelas banget. Dukungan dari rumah dan aturan sekolah yang tegas itu dua pilar utama yang kalau digabungin bisa menciptakan fondasi disiplin yang super kokoh. Oke, kita udah bahas faktor internal, udah bahas juga faktor eksternal. Nah sekarang waktunya kita sambungin semuanya. Hasil akhirnya itu apa sih? Kenapa juga kita harus repot-repot peduli sama yang namanya disiplin siswa? Dan inilah jawaban utamanya. Banyak banget data penelitian yang secara konsisten nunjukin hubungan yang kuat dan langsung. Siswa yang punya tingkat disiplin tinggi, ya pada akhirnya kemungkinan besar bakal meraih prestasi akademik yang lebih tinggi juga. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Setelah kita bongkar sebuah faktor tadi, yuk sekarang kita rangkum temuan-temuan kuncinya dari berbagai penelitian, biar kita bisa lihat gambaran besarnya dengan lebih jelas dan padat. Yuk kita lihat tabel ini bareng-bareng. Pertama, dari dalam diri. Kuncinya adalah motivasi, itu mesin penggeraknya. Kedua, dari keluarga, rumah itu jadi fondasi pertamanya. Dan ketiga, dari sekolah. Aturan dan fasilitas yang ada itu ibarat kerangka bangunannya. Jadi ketiga elemen ini harus jalan bareng biar hasilnya maksimal. Jadi, setelah melihat semua bukti ini soal kekuatan dari dalam diri, peran krusial keluarga, dan pengaruh besar dari sekolah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng adalah, kalau kita mau mulai, kira-kira di mana titik yang paling efektif? Energi kita sebaiknya kita fokuskan kemana dulu untuk bisa membangun disiplin yang benar-benar kuat dan tahan lama?